Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Teriring doa semoga anak-anakku semuanya, juga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada dalam keadaan sehat walafiat dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam kesempatan ini untuk anak-anak semuanya kita akan membahas mengenai karakter tetap bahagia, pembentukan karakter tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19 ya. Hal ini kita tahu bahwa perkembangan saat ini memang juga cukup mengkhawatirkan, sehingga pemerintah pun masih melaksanakan batasan-batasan ya PPKM ya. Dan kita juga harus bisa menyikapi hal demikian karena itu memang diperlukan untuk kita semuanya ya. Lanjut kita masuk ke materi tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Sampai kapan kita harus terus-menerus di rumah saja? Ya, itu pertanyaan utama. Sampai kapan kita harus terus-terusan di rumah aja seperti ini? Kemudian kalau hanya sehari dua hari, tentu enggak masalah ya, enggak masalah. Kalau kita mengurangi bepergian, belanja ke mal dan sebagainya, ke pasar, kalau sehari dua hari enggak. Tapi ini sudah lama banget ya, udah lama banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan virus corona itu pergi? Ya, itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti sering lalu lalang di benak kita semuanya. Yakin semuanya pasti tanya, kapan tahu corona lungo, kapan corona pergi itu. Ya. Itu. Jadi itu yang akan kita bahas saat ini, barangkali sedikit banyak ke arah sana. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti sering banget ya, mau tidak mau harus ditanyakan dalam hati. Karena itu adalah penting untuk kita bisa membawakan diri agar tetap bahagia dalam posisi seperti ini. Lanjutkan ya. Kebahagiaan adalah separuh obat. Perlu dipertimbangkan dalam pemikiran kita bahwa kebahagiaan adalah separuh obat untuk penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus yang baru marak ini, virus corona. Karena virus corona itu sekarang sudah membayangi semua penyakit yang ada, itu dibayang-bayangi dengan virus corona ini. Ya. Tapi dengan berbagai impitan memang kita tidak bisa menolak. Dengan berbagai impitan masalah yang lain yang ditimbulkannya, rasanya sulit untuk kita tetap bahagia dalam posisi sekarang. Ya, tapi kita berusaha untuk tetap bahagia. Oke, lanjut. Memang ketidakpastian itu mau nggak mau membawa kecemasan. Kecemasan itu timbul apalagi jika berlebihan. Kalau dibiarkan saja akhirnya ya bisa mempengaruhi mental kita. Itu urutannya seperti itu. Kalau mental kita sudah down ya, akibatnya daya tahan kita itu menurun, sehingga virus itu pun akan mudah menyerang. Tidak hanya virus corona, apa sajalah, virus apa saja itu mudah untuk menyerang kita. Lanjut. Oke. Jadi meski mungkin akan terasa sulit, tapi mari kita juga jaga diri supaya tetap bahagia. Gimana caranya lah? Seenggaknya kita bisa mencegah penyakit itu datang dengan rasa positif dalam diri kita, walaupun bagaimana caranya. Oke. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk tetap bahagia di tengah pandemi. Ini
Bapak sebutkan 7 langkah. 7 langkah tetap bahagia di tengah pandemi corona. Yang pertama, ini juga sulit, ada pertanyaan lanjutan. Yang nomor 1, pastikan makanan kita itu makanan yang sehat dan bergizi. Pasti ada pertanyaan, lah nek ra ndek apa-apa Pak, kalau tidak punya apa-apa. Ya itu kita usahakan dulu. Kenapa? Karena makanan sehat dan bergizi ibarat bensin ya untuk tubuh kita. Meski hanya bekerja di rumah, meski hanya belajar di rumah, tetapi tubuh kita justru membutuhkan sekali banyak makanan yang baik. Dan kita pasti tahu ya, makanan sehat dan baik akan membuat tubuh kita terkondisikan juga dengan baik. Kondisi akan lebih baik juga dengan makan sehat, sehingga akan mempengaruhi mental agar tetap bahagia. Jadi pastikan menu makanannya setiap harinya sehat dan bergizi. Oke, lanjut. Langkah yang kedua adalah olahraga yang cukup. Olahraga itu bisa banget memperbaiki suasana hati. Kalau enggak percaya, kita langsunglah praktekkan aja olahraga. Tentu kita akan segar. Kemudian seorang ahli kesehatan di Universitas Koneksi mengatakan bahwa terlalu lama duduk seharian akan membuat suasana hati menjadi lebih gampang buruk. Artinya kita lebih rentan terserang penyakit. Makanya ayo bergerak, berolahraga agar mood kamu menjadi, mood kita semua menjadi lebih baik. Ada juga penelitian yang membuktikan bahwa berjalan kaki selama 15 menit sampai 20 menit itu terbukti bisa membuat seorang tetap bahagia. Pak, nggak boleh pergi-pergi loh Pak, apalagi jalan-jalan. Ya kita jalannya dengan tidak berkerumun ya. Seorang tetap bahagia, suasana hati selalu terjaga baik, tapi ya kan lagi physical distancing agar tidak boleh keluar kalau nggak mendesak. Oke, ya. Sebenarnya untuk sekedar jalan-jalan kaki aja demi olahraga itu nggak ada dilarang. Pastikan saja kita pakai jalan kaki pakai sendirian, nggak rombongan. Kalau 100 orang dengan tidak ada jarak ya kita dilarang. Kalau sendirian nggak apa-apa. Nggak usah bawa rombongan, pokoknya sendirian. Kenakan masker, celana panjang, sepatu, dan memakai jaket atau kaos lengan panjang. Lalu pastikan juga di tengah perjalanan kita nggak usah mampir jajan gorengan dan sebagainya ya. Atau memegang apapun, jalan saja. Setelah 15 sampai 20 menit langsung pulang ke rumah, istirahat bentar, mandi, ya badan segar. Insya Allah terpenuhi juga kebutuhan olahraganya. Jika ini juga tidak memungkinkan, kamu tetap bisa berolahraga di rumah saja, oke. Senam di rumah, pokoknya ada kegiatan olahraga kita. Walaupun hanya sit up, push up, ya, atau loncat-loncat di rumah, tetap merupakan suatu olahraga. Dan itu insya Allah memberikan rasa bahagia tersendiri, juga termasuk di dalamnya adalah merupakan pencegahan daripada penyakit corona COVID-19. Langkah yang ketiga adalah lakukan hobi dengan sepenuh hati. Ya, hobi. Kalau hobinya belanja atau mancing gimana Pak? Ya mancing. Ya, kalau asal tidak rombongan insya Allah. Ya. Kita semua pasti punya kegemaran atau minat. Nah, sekali di tengah kesibukan work from home, ya, kerja dalam rumah, lakukan hobi, dan kali ini lakukan dengan sepenuh hati. Melakukan sesuatu yang menyenangkan hati akan membuat kita tetap bahagia. Ya pasti dong.
Oke, lagi pula siapa tahu dari hobi kita semua ini bisa menghasilkan pemasukan sampingan. Ya, jelas, semoga gitu ya. Bapak juga berharap dari hobi Bapak juga menjadikan masukan yang positif ya. Lumayan juga buat nambahin dana darurat ya, itu tujuan kita semuanya. Langkah yang keempat, akses berita update virus corona seperlunya saja. Tapi yang bagus akses berita itu yang memang melalui jalur berita COVID. Jangan berita-berita yang hanya menimbulkan tren-tren saja dengan tidak pasti ya. Berita yang keluar dari tim COVID nasional sampai ke bawah. Kita butuh tahu update berita virus corona supaya tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya. Tetapi ada baiknya kita batasi ya, seperlunya saja. Dan batasi juga sumbernya, maka akan lebih netral kita membaca update dari saluran resmi pemerintah ya. Yang kita baca yang dari saluran resmi pemerintah aja. Nanti kalau yang geger-geger kita baca nanti kita stres di mana ya. Waspada karena banyak banget konten negatif beredar. Ketika kondisi sedang genting seperti sekarang ini, parahnya lagi konten-konten itu juga belum tentu benar, dasarnya juga belum tentu ada ya. Kadang hanya dibuat agar membuat heboh ya. Orang-orang heboh, suana berjuatuan di jalan-jalan pada terkapar, enggak ada tapi dihebohkan. Itu kalau kita terpancing juga kita menyebabkan kecemasan yang luar biasa. Yang seperti ini jelas akan mempengaruhi kondisi mental kita ya. Kita nggak akan bisa tetap bahagia jika setiap hari selalu terpapar konten negatif, apalagi jika terus menerus. Oke, next, lanjut. Langkah yang kelima adalah hubungi keluarga, saudara atau orang terdekat via video call ya. Buat yang memutuskan untuk enggak pergi kemana-mana atau enggak mau silaturahmi tatap muka langsung ya, jangan lupa kamu tetap bisa menghubungi keluarga, saudara dan teman-teman dengan via video call ya. Berinteraksi dengan mereka yang kita sayangi semuanya juga bisa membuat kita jadi merasa positif dan tetap bahagia. Melihat bahwa mereka semua baik-baik saja dalam kondisi sehat walafiat akan membuat kita jadi lebih semangat dan bertahan untuk tetap bahagia. Ya, jadi jangan lupa. Pokoknya aktif video call. Halo, gimana kabarnya? Sehat walafiat, senyum dulu. Ya, karena senyum itu menambah imun yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, langkah ke-6 adalah jangan mencari rasa bahagia dengan belanja. Kenapa? Ini jelaskan. Profesor Laurie Santos ya, seorang pengajar di Universitas Yale, pernah mengemukakan bahwa kita sering berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli dengan benda. Misalnya jika kita sedang dalam kondisi tidak baik, kita lantas merasa bahwa dengan membeli sesuatu maka kita akan merasa bahagia. Kita lanjutkan. Ketika ternyata dengan membeli satu barang tidak membawa kebahagiaan seperti yang sebelumnya kita kira-kira, pun lantas mempertimbangkan untuk beli barang yang lain. Oh, kan merembet namanya ya. Itu adalah akar dari perilaku impulsive buying hingga kejadian raw vicious, belanja yang enggak ada ujung pangkalnya. Makanya ada baiknya kamu pertimbangkan lagi deh kalau nafsu untuk membeli sesuatu muncul ya. Apakah memang butuh atau sekedar ingin belanja atas nama membahagiakan diri. Kalau memang
jawabannya yang terakhir coba deh kamu urungkan dulu, carilah kesenangan dari yang lain. Selain belanja, karena bagaimanapun kamu perlu juga untuk berhemat. Pada masa pandemi yang semua dibatasi ini, kita perlu berhemat ya, perlu berhemat supaya adalah kita bisa mempertahankan diri lebih lama dalam hal finansial. Yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya jelas, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kita bersyukur itu nikmat Allah akan tambah, tapi kalau kita kufur azab Allah sangat pedih. Ya, oke, adalah penting juga buat kita untuk tetap bersyukur di saat kondisi seperti ini. Ada banyak loh yang kita syukuri ya. Banyak sekali yang kita bisa syukuri. Bersyukur kita masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga. Bersyukur masih tersedia makanan yang bisa disantap dengan nikmat. Bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukur masih bisa mendampingi anak-anak belajar. Bersyukur kita bisa belajar. Bersyukur masih bisa menjalankan aktivitas dan sebagainya. Banyak sekali ya, banyak sekali rasa syukur yang kita perlu. Rasa syukur bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Lakukanlah sesering mungkin agar kita tetap bahagia di masa sulit ini. Bagaimana cara bersyukur yang tepat itu masing-masing mempunyai cara. Kalau Bapak adalah kita sebelum tidur mensyukuri nikmat selama kita terjaga dari pagi sampai tertidur. Bangun tidur kita syukur nikmat masih bisa terbangun dari tidur. Dan selanjutnya biasanya kalau Bapak setelah sholat pun sujud syukur untuk mensyukuri nikmat yang masuk. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, dalam kesempatan yang ini tetap Bapak berharap dirimu semuanya di rumah maupun ada kegiatan di luar rumah tetaplah menggunakan protokol kesehatan yang ada ya. Jaga jarak, pakai masker yang tepat, kemudian sering-sering cuci tangan. Kalau kita pulang dari suatu kegiatan, kita juga perlu mandi dengan sabun yang secukupnya. Ada satu pesan lagi bahwa akhir-akhir ini yang namanya penyakit corona itu sering menyerang lambung. Ya, ini pesan barangkali. Apabila lambungnya terserang itu biasanya seseorang itu sulit untuk makan, nafsu makannya nggak ada. Tapi jangan dibiarkan nafsu makan nggak ada. Tetaplah makan walaupun muntah. Itu anjuran ya. Tetaplah makan, isi terus. Karena apa? Karena saat orang itu makan kemudian muntah, penyakitnya ikut keluar. Nah, lain dengan kalau dikosongkan dia penuh penyakit di dalam itu. Nah, sehingga yang semacam itu kita perlu perhatikan, karena dari lambung itu kalau kita tidak tangani benar-benar, kita tidak isi makan masuk ke hati, dari hati masuk ke jantung dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan hal yang fatal. Untuk itu banyak sekali ya kita mencegahnya, dan banyak sekali juga nasihat-nasihat dari Mbah Yai di sana. Misalnya kita nggak nafsu makan kemudian nggak pengen mangan banget, ya ada yang menyarankan coba ditumbuhkan daun kates dicampur dengan madu, kemudian diminum airnya, diperas minum airnya walaupun hanya setengah gelas kecil. Itu salah satu daripada usaha, walaupun pada akhirnya kita juga bermohon kepada Allah, dan semua usaha itu pangkalnya Allah yang mengabulkan daripada usaha kita semuanya. Anak-anak semuanya, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dalam hal ini insya Allah
kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Bapak tetap berpesan jaga kesehatan, banyak istirahat, makan yang cukup, kemudian patuhi protokol kesehatan yang ada daripada pemerintah. Doanya Bapak semuanya untuk kita semuanya ya, semoga kita selalu dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat, bisa mensyukuri nikmat yang ada, berikut bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga berdoa semoga virus corona ini segera akhir dan dipanggil oleh Allah kembali virus coronanya, sehingga kita bisa beraktivitas dan kegiatan seperti yang biasa lagi. Itu saja kajian pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.